Ana cerita Languskah Nusantara Isun Amukti Palapa. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa ya kak, jangan lupa kopi atau tehnya, atau air putih deh boleh, diseruput dulu ya kak. Ya, hari ini kita kedatangan tamu dari Bali. Susi Tarawali. Tamunya Mas Wicak. Iya, halo sahabat Arkeovlog. Jumpa lagi, kita kedatangan tamu agung ini, Pak Wayan Sila dari Bali. Dan teman-temannya begitu 4 orang, terus ingin tahu tentang progres situs Kumitir supaya teman-teman di Bali bisa tahu juga Pak ya. Ya. Jadi kita ini sekarang ada di posisi di barat laut. Dari benteng keliling yang kita temukan di situs Kumitir. Nah, di benteng keliling situs Kumitir ini ukurannya panjang 316, ya, barat timur 316, terus ke utara selatan 203. Nah, benteng keliling ini bagian depannya itu di sisi barat, dia menghadap ke barat. Ya, bagian belakangnya timur, terus kemudian ada bangunan utama yang kita sebut di sektor A, B, C, dan D. Nah, yang kita kerjakan dari 2019 itu kita menggali sisi timur, ada struktur. Nah, di sana kita menemukan benteng, pojok benteng sisi timur laut. Ya, bagian atasnya sudah hilang, tapi kita masih menemukan jejak yang cukup jelas, ya, bagian pojok dari benteng timur laut. Nah, kita juga sudah membuka tahun 2020 itu di pojok benteng tenggara, tapi kondisi batanya sudah hancur. Nanti kita ke sana. Terus 2020 dan 2021 kita membuka di bangunan utama sektor A, B, C, dan D. Nah, tahun ini, September ini, kita menampakkan jelas sisi barat, walaupun sebagian beberapa titik kita sudah temukan di tahun 2020. Nah, dari bulan September 2021 ini ternyata banyak data menarik Pak yang kita temukan terkait dengan benteng keliling situs Kumitir yang seluas 6 hektar ini. Nah, ternyata memang masyarakat sini sudah mengetahui keberadaan adanya struktur besar ya di Kumitir ini, tapi tahun 85-86. Nah, ketika itu mereka ya belum tahu ya Pak ya, jadi diambil batanya buat bikin pagar, bikin masjid, bikin pengerasan jalan, terus kemudian digiling itu untuk Bata merah. Dulu teknologinya kan kita masih bangun tuh pakai semen merah. Nah, semen merah itu dari bata-bata kuno dihancurkan, digiling menjadi semen. Dulu ada pabriknya di daerah Brangkal, namanya Semen Merah Majapahit. Ada mereknya juga ya? Iya, itu berlangsung sampai tahun 90 ya Pak Kolek ya? Iya.
90, terus kemudian muncul teknologi semen kapur. Ya, semen yang diambil dari pegunungan Kars begitu, ini jadi semen yang saat ini kita kenal begitu. Nah, akibatnya memang dari ekskavasi terlihat beberapa struktur bata sudah pernah diambil. Nah, seperti yang dinding ini. Nah, ini harusnya seperti ini lengkapnya. Ya. Tapi ini pernah dibongkar, kemudian diuruk lagi. Nah, kelihatan dari tanahnya. Tanahnya terlihat itu ada bekas batanya jadi nggak beraturan. Kalau istilahnya growol, pecahan bata. Nah, harusnya dia itu seperti yang di sana lengkap. Dan bahkan ini harusnya lebih tinggi. Begitu, tapi datanya ini hilang. Ini sebenarnya bukan tanah asli. Ini sudah pernah digali untuk pembuatan bata. Tanah aslinya ini berada 1,5 meter di atas. Nah, tanah kondisi asli yang belum sama sekali tergali itu yang kita lihat di sebelah timur itu. Tinggi itu, kurang lebih selisihnya 1,5 meter. Selisih. Oke. Nah, yang ada di barat dari data temuan yang di barat dengan yang di timur itu selisihnya 2,5 meter. Jadi dia modelnya terap. Ada perbedaan level ya. Iya, jadi berundak Berundak gitu. gitu ya. Kita tinggal nanti mencari bagian tengah di mana undakannya itu. Ya, jadi nggak datar begitu, Pak. Nah, ini dia di barat itu lebih rendah di bagian depan, terus kemudian bagian timur dia lebih tinggi. Itu kemudian data arkeologisnya menjelaskan kenapa bagian dinding atau talut di timur itu dia cuma 80 cm aja, Pak, tingginya. Nah, dia sudah tinggi kan? Iya. Posisi. Sedangkan di sini sampai 2 meter lebih. Levelnya ini memang lebih rendah dari Iya. itu, kan jelas. Nah, kalau di sini, kalau kita berdiri di lapis yang bawah ini, Paling bawah. itu terlihat bentengnya itu tinggi memang. Terlihat megah kalau kita dari arah masuk dari arah barat. Ya, gitu. Jadi di keliling ini kita tenggelam ini. Iya. Nanti kita untuk bisa merasakan kita turun nanti. Iya. Menyisiri ya, merasakan bahwa benteng ini dengan manusia, ketinggian manusia saat ini kita jadi masalah kecil sekali dan begitu megahnya bagian depan benteng yang ada di Kumitir ini begitu. Nah, kalau dari sejarahnya memang Kumitir itu kita muncul nama Kumitir di negara Ketagama, di Pararaton, terus kemudian di Wargasari. Nah, Kumitir itu disebutkan memang tempat pendarmaan dari Narasingamurti atau Mahisa Cempaka yang meninggal setelah tidak lama dari Wisnuwardana, meninggal abad ke-13. Pertama kali kita ketika menemukan di sebelah timur itu, kita duga ini sebagai komplek percandian dari Mahisa Cempaka. Ya, karena itu. Nah, kalau di Kidung Wargasari itu dijelaskan Wargasari melakukan perjalanan dari Sajabung. Sekarang ada Lebak Jabung yang warna putih itu. Yang Terus ke utara ke Banjaran Getas. Mungkin sebuah desa ya, Pak ya. Itu ada pernah disebutkan kalau di Pramentari Bali, dia ada menyebutkan Banjaran Getas itu ada. Sebagai disebutkan sebuah desa. Sebuah desa. Oke, mungkin ada desa di sebelah utaranya Sajabung atau sekarang namanya Lebak Jabung. Pak Jabu. Utaranya ada Banjaran Getas, kemudian ke utara dia menemukan melewati Kumitir. Terus kemudian ke utara lagi disebut melewati Paminggir. Lalu berbelok ke barat menuju ke Lemah Tulis. Nah, pertama kita duga bahwa ini merupakan tempat pendarmaan dari Narasingamurti atau Mahisa Cempaka itu. Nah, tapi kemudian kita menemukan dengan hipotesis ternyata dinding ini seluas 6 hektar. Pertanyaan, candi apa ya seluas 6 hektar? Nah, kemudian apakah bangunan candi itu dikelilingi tembok keliling? Begitu ya. Kita pelajari lagi dari peta rekonstruksi dari Sutterheim yang berdasarkan negara Ketagama, kemudian peta rekonstruksi dari Pizzo,
terus kemudian Mecklenburg. Dari Stutterheim diduga di sebelah timur itu merupakan istana dari Brewonker dan Ranidaha. Kita cari lagi di negara Ketagama. Benar, ternyata di timur ada berdiri istana ajaib Raja Wengker dan Ranidaha. Itu kan? Nah, ini dari peta keperbakalaan di kawasan Cagar Budaya Nasional Trawulan berada di timur, ada selatan tenggara. Posisi. Nah, kita kemudian studi banding nih ke Bali. Ya, ternyata memang di Bali, puri atau istana Bali itu dikelilingi oleh tembok keliling. Kalau di Bali itu dia puri atau istananya cuma 3-4 hektar. Ya, kecilan ini ya. Di Kumitir 6 hektar. Besar. Jangan-jangan istana nih, ya kan? Nah, ini kan kemudian cukup menarik ya Pak ya. Apakah ini kemudian sebuah istana? Karena dalam catatan Mahuan yang ditulis pada abad ke-15 dijelaskan bahwa ada 3 kota, yaitu Tuban, kemudian Gresik, dan Majapahit. Itu 3 kota tidak memiliki dinding keliling. Tidak ada benteng keliling ya. Ya, yang dibentengi diceritakan di situ hanya keraton. Dengan demikian, kita kemudian menyusun hipotesis, jangan-jangan ya, dinding keliling yang ada di Kumitir ini merupakan istana. Nah, ternyata kita buka lagi dari peta Stutterheim, kemudian Tizu dan negara Ketagama, kita berusaha memahami bahwa ada 2 istana, Pak, di Wilwatik-Tapura. Di Majapahit itu ya. Di Majapahit, kota Raja Majapahit, Istana Barat dan Istana Timur. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah,